Aska dulu pernah dibully ya? Sekarang gue ke tombol merah. Ya. Ya. Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Itu. Jadi hari ini kita mau main ke tempat podcastnya Mas Deddy Corbuzier. Udah lama banget aku gak ketemu sama Mas Deddy. Kamu udah berapa lama ya gak ketemunya? Lama banget. Terakhir itu ketemu Aska, anaknya Mas Deddy itu baru mau mulai nyobain bela diri. Nah waktu itu sempat nanya-nanya sama aku karena waktu itu kan aku datang ke acara Mas Ded, waktu itu hitam putih, di situ aku taekwondo dan di situ aku ada kayak apa namanya nendang papan. Nah di situ waktu itu Aska pengen bisa nendang-nendang papan gitu, jadi waktu itu ditanyain, aku mau ke tempat Mas Deddy Corbuzier, boleh? Kenapa? Mau ngobrol-ngobrol aja, mau cerita-cerita, boleh? Oke? Let's go, kita berangkat! Go! Kita sampai di studionya Mas Deddy. Mas Deddy. Hai. Apa kabar? Tetap ya, gue udah kayak Mas Deddy gitu. Dia mesti kayak cool gitu. Kan Anda nggak boleh dipeluk katanya. Boleh. Kenapa boleh? Mau dipeluk. Kita ngobrol dikit dong. Aku tuh pengen ngebahas soal, ini aku buka kali ya. Aku tuh pengen ngebahas soal parentingnya Mas Deddy ke Aska. Gue tuh udah lama banget gak ketemu lo ya. Udah lama. Dari zaman hitam putih. Hitam putih juga udah lama. Hitam putih yang kapan itu? Itu tuh taekwondo dulu ya? Iya, itu tuh zaman dulu Iya. pertama kali Aska lagi mulai start bela diri. Bener. Iya. Bener. Terus habis itu lo nanya tempat beli papan-papan itu di mana? Betul. Aska dulu pernah dibully ya? Tapi nggak dibully parah, cuman ada kakak kelas yang gangguin dia terus gitu. Tapi nggak dibully parah. At the end lo memutuskan untuk nerjunin Aska ke bela diri? Sebenarnya bukan gara-gara dibully kalau itu, karena dibulinya juga nggak parah, karena nggak sekolah itu tidak mungkin membuli karena di sekolah tersebut waktu jam istirahat dan sebagainya guru-gurunya juga ada di sana. Jadi kayak si kantin kan, jadi si guru tersebut ini menarik nih, guru-guru itu harus makan di kantin. Oh, bareng-bareng. Jadi kalau kayak ada yang masalah-masalah pasti guru-gurunya ngeliat. Cuman kan kadang-kadang ya ada aja, lepas aja lah kalau di WC atau di mana kan nggak mungkin dijagain gitu. Cuman waktu itu dibully bukan gara-gara dia belajar bela diri, bukan gara-gara dibully. Dia bete gara-gara dia dibully dan dia tidak boleh ngelawan. Oke. Gitu. Jadi dia pengen kayak ngelampiasin apa-apa tuh ke bela diri. Dulu dia dibully nggak boleh ngelawan. Terus pada saat ada ambil rapot, ada kakak kelasnya atau apanya gitu yang ngebully dia, dorong-dorong, toyor-toyor dia gitu. Dia bete kan. Terus dia duduk depan gue mukanya bete gitu. Terus gue ngeliat pada saat kejadian itu. Gitu. Terus gue kasih kode ke dia, udah pukul aja dulu. Dan benar? Bener, sikat. Gokil. Ini sama kejadiannya kayak dulu gue juga pernah. Masa kita gitu-gitu didiemin? Iya. Jadi pas saat itu ada lo gitu? Ada gua. Iya. Habis didiemin. Kan sama-sama aja dipanggil juga sama, kalau misalnya Iya, ada apa-apa, benar. dipanggil juga sama kepala sekolahnya. Dulu gue juga pernah, waktu itu gue kayak, ya sebenarnya bukan bullying juga ya biasalah kalau kakak kelas kan gitu. Terus tiba-tiba ada satu yang nampar gue, nah waktu itu gue refleks, mukul balik. Nah pas sampai di rumah, gue bilang sama nyokap, mah daripada dipanggil terus dia marah sama gue kan, gue bilang mah, tadi kejadiannya gini, dia ditampar, terus refleks dia mukul, itu kakak kelas, palanya benjol gitu. Terus habis itu mama cuma nanya, kau tendang nggak? Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Enggak. Bodoh
kali kau nggak kau tendang. Ngapain mama masukin taekwondo dari kecil nggak kau tendang? Ya nggak apa-apa mah, itu aja juga udah kasihan gitu. Balik lagi ke parenting Mas Dedi. Mas Dedi ini aku nggak tahu sekarang ya, tapi kalau dulu Mas Dedi ini mesra banget sama Aska. Kamu pernah lihat? Lihat. Waktu di Hitam Putih. Ya karena kan anaknya ikut gue. Iya. Jadi setiap Aska datang, anak aku nih yang nomor 1 itu tuh mesra banget juga sama aku. Dan aku ngelihat apa yang aku lakukan ke anak aku itu kayak Mas Dedi ngelakuin ke anak Mas Dedi. Aska. Iya, tapi pada saat itu gua nggak tahu itu udah pisah atau belum ya gua. Udah pisah ya. Nah, pada saat udah cerai kan ibunya sempat di Bali. Oh, jadi lo berperan ganda. Ibunya sempat di Bali. Jadi kan kalau ibunya di Bali, di rumah nggak ada orang. Kan gua nggak pakai babysitter, paling ada mbak yang buat jagain lah waktu itu, nggak pakai babysitter. Jadi dia mau nggak mau kan ikut gue. Jadi di Hitam Putih waktu itu gue punya ruangan tunggu kan, ruangan tunggu gue sendiri. Itu gue minta sama direkturnya Trans 7, gue minta bahwa gue butuh ada kamar loh. Butuh ada kamar, ada ranjang, ada semuanya. Gitu. Buat Aska. Buat Aska tidur. Gitu. Jadi dia bisa tidur di studio maksudnya. Tapi lu ngerasa nggak sih waktu dulu tuh lu manjain Aska banget waktu pas zaman Aska kecil tuh? Waktu itu Aska belum SD ya? Masih TK deh kayaknya ya? Karena pada saat gue punya ada istri pada saat itu juga kan gue konsentrasinya ke kerja. Iya. Tapi begitu gue divorce terus mantan bini gue pada saat itu lagi di Bali, ada di Bali, ya kan mau nggak mau gimana dong? Dua-duanya lu jalanin kan? Iya. Ada ngurusin kayak ibunya, ada bapaknya, tegas gitu tetap. Tapi mau gimana lagi ya? Pokoknya pasti itu yang tetap yang terbaik lah. Karena nggak ada choices, nggak ada pilihan. Nah kalau sekarang nih, lo kan pasti masih sendiri kan, sosok ibu bener-bener ibu tuh walaupun mungkin sering datang apa segala macam juga kan belum terlalu ada setiap hari kan. Lo masih tetap porsinya masih sama kayak zaman dulu? Ya bedanya kalau dulu kan umurnya masih berapa? 6 tahun. 6 tahun, 7 tahun. 6 tahun, 7 tahun kan artinya memang ya gue harus ada di sana terus-terusan. Setiap saat gue harus ada di sana. Terus gue berhenti show-show keluar kota juga gara-gara dia karena kesian dia capek. Kalau sekarang kan udah hampir 15 tahun. Udah gede banget itu anak. Jadi kebalik ini, kalau sekarang ini kebalik sebenarnya. Kalau sekarang dia psikologinya malah dia jagain gua ceritanya. Oh ya? Dia jagain lo banget? Dia lebih ke karakternya dia, kalau sekarang dia lebih jagain gua. Karena dia merasa apa ya, merasa mungkin guanya juga udah lumayan tua. Emang lo umur berapa sih kalau udah tua sih? 45 gue. Lumayan ya, tapi beda tipis sama laki gua. Cuman beda badannya banyak. Laki lu umur berapa? 40. Iya, beda 5 tahun. Nah, dia 14 tahun, terus dia juga hobi-hobinya cowok semua gitu. Hobinya cowok, bela diri lah, lu tahu hobi bela diri. Ya? Dari umur 6 tahun tuh sampai sekarang 14 tahun. Yang ada cuma latihan bela diri 5. 5 bela diri. Terus hobi nembak. Kayak gitu loh, hobi-hobi cowok lah, hobi-hobi cowok. Jadi dia lebih ke protect ke gue gitu. Jadi kalau misalnya kayak gue jalan, kayak gue apa, dia lebih kayak bodyguard. Masa? Gitu. Iya. Padahal kan lo nggak perlu di bodyguardin juga ya. Bapaknya nggak ada yang berani juga gitu. Sama lucu, jadi gue kan dulu suka sparring sama dia. Suka berantem-beranteman gitu. Jadi main apa nih? Boxing atau BJJ atau apa? Kayak misalnya, kalau BJJ itu masih aman, karena kalau BJJ nggak mungkin kelepasan mukul kan. Paling kekunci, udah kayak. Kalau boxing kan bisa lepas kepukul. Jadi kalau dulu boxing itu, gua takut mukul dia kan. Takut kelepasan. Takut gua kelepasan. Jadi kalau gua mukul tuh gua cuma pak gitu. Tapi kalau dia mukul kan dia panas kan. Namanya anak-anak kan umur 8 tahun. Sama bapaknya lebih kuat ceritanya. Wow, mukul tuh kayak orang kesetanan gitu. Nah kalau sekarang udah usianya segini, terus badan dia udah gede, dia latihan gym, latihan apa, badannya gede, setinggi gua udah. Gila ya, tinggi banget ya? Setinggi gua. Kalau sekarang gua sparring sama dia, dia takut mukul gua. Oh, takut kelepasan? Dia takut kelepasan. Karena dia udah tahu, kenceng banget kan, ya? Iya, dan dia tahu maksudnya, gua kan, ya gua bapaknya gitu ya. Kalau dia sampai mukul gua kelepasan kan lebih bahaya. Lebih bahaya gitu ya. Jadi sekarang kalau gua sparring sama dia, dia yang takut. Karena dia takut, karena dia tahu gua bakal mukulnya beneran, dia nggak mau mukul gua. Itu berapa sih bebannya dia beratnya sekarang? 70 lebih.
Wah, udah gede banget. 70 kilo lebih. Dengan tinggi selu, powernya pasti gokil Tingginya tuh segitu. Tingginya 70, terus powernya Iya pasti. gila. 70 tuh pasti powernya gede lah. Powernya kenceng. Karena kan dia kelihatan slim kan, walaupun ototnya Dia udah slim. kelihatan. Dia kering banget. Jadi kalau sekarang sparring gue seneng. Ayo sparring cuman dia nggak mau. Nggak. Takut bapaknya kenapa-napa ya. Bapaknya berani mukul dia udah nggak berani mukul gua. Kapan-kapan mau main ya kalau Aska pas lagi latihan. Sekolah masalahnya. Oh jadi masuk SMP udah ya? Nanti masuk SMP, sekolah sampai jam 3 kan. Deket sini? Enggak kan online. Ya? Oh iya benar-benar. Iya nanti. Di studio baru Mas. Sebenarnya nggak baru, sebenarnya udah lama. Cuman dulu waktu masa pandemi di awal-awal ya kita nggak kerjain di sini, gue di rumah ada kayak rumah gitu lah. Karena kan pandemi waktu itu sulit untuk kemana-mana. Tapi pandeminya tidak berakhir-akhir ya sudahlah. Ya udahlah ya, bismillah, mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Satu pertanyaan terakhir, ini kan mau masuk bulan puasa, Mas Dedi Muslim, Aska pun Muslim ya? Aska enggak. Oh Aska belum? Aska belum. Oh belum. Tapi Mas Dedi udah cukup memperkenalkan beberapa kayak Ramadan, puasa dan gitu-gitu nggak? Sebenarnya kalau menurut itu gue nggak perlu perkenalkan karena memang ya di Indonesia semua anak udah tahu ya mayoritasnya Islam ya. Maksudnya dengar beduk ya tiap hari juga gitu kan, dengar seorang sholat juga tiap hari juga gitu kan. Cuman maksudnya gue tidak pernah mempertanyakan ke dia, kamu agamanya harus ini atau belajarnya ini, enggak. Karena gue pribadi pun gue mualaf bukan karena gue dimintain orang gitu. Gue mualaf sederhana karena gue base-nya adalah gue lebih mengenal teman-teman gue semuanya yang mayoritas Muslim. As simple as that gitu. Jadi gue kadang-kadang, makanya di Indonesia ini lucunya gini, nggak usah ngeributin agama karena sebenarnya dari dulu tidak pernah ada keributan agama harusnya. Iya. Saling menghargai aja sih intinya. Apapun agamanya pasti niatnya itu untuk satu kebaikan. Niatnya untuk satu kebaikan. Jadi jangan ngeributin beda-bedanya. Jangan mengucapkan selamat Natal boleh apa tidak, tapi diskonan Natal ikut gitu. Ya pokoknya intinya kita sebagai ya kalau kita kan kebetulan Muslim yang saling menghargai aja. Mau teman kita juga non Muslim ya kita juga. Karena buat menghargai. gua satu, karakter gua gini, satu. Semakin banyak agama di Indonesia yang diakui itu semakin bagus. Hari libur nambah. Tanggal merah ya. Tanggal merah nambah, Bos. Tanggal merah nambah. Memangnya masih ada tanggal merah? Sekarang sih nggak ada ya. Nggak ada tanggal merah. Untuk kerjaan-kerjaan kayak kita nggak ada tanggal merah. Kalau dulu kan ada tanggal merah ya. Iya. Benar. Jadi hari ini aku akan diundang sama Mas Dedi untuk mampir ke podcastnya. Itu adalah salah satu cita-cita juga. Gue benar. Katanya kalau YouTube tuh belum. Iya, kalau YouTuber belum main ke podcastnya Mas Dedi belum tuh diakui belum YouTuber. diakui. Berarti sekarang keluarga Itik udah diakui. Yeay! Jadi gue sering bercanda. Oh kita ngomongin ini mah Deddy Corbuzier nggak ngeliatin kita, apa kita diundang kayak gitu. Gua waktu itu mengundang. Cuman karena gua kenal lu juga, kalau gua undang pada saat itu banget Mas Deddy. terlalu Iya. menambahkan kehebohan gitu. Benar. Mendingan kalau udah tenang, kita ngobrol enak-enak yuk gitu. Ini benar banget. Iya. Ya, aku bilang kan, nih Mas Dedi telepon nih ngajakin gitu. Dia nunggu semuanya udah aman, udah reda. Karena bukan mau menambah bumbu-bumbu untuk jadi gimana gitu. Betul. Gitu. Itu sih sebenarnya kita tanggapi dengan bijak aja. Gue sendiri yang ngomong. Anda diem juga kan waktu itu? Diem lah, nggak perlu. Tuh, yang penting kan kita keep on track aja. Thank you Mas Dedi. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Besok, insya Allah. Udah pasti ya, udah ketahui dia. Udah ada Aku belum nonton sih, udah ada pengumuman. Kayaknya besok. Ini Jadi masih saya lagi ada di keluarga Itik nih, jangan lupa subscribe, like, komen. Cinta. Subscribe tuh yang di bawah tuh. Nah. Thank you Mas Dedi. Setuju. Udah main. Thank you. Kita pamit. Keluarga Itik. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2,
3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.